Tapi saya tidak pelajaran garis tangan secara mendalam ya. Ini hanya pengetahuan umum. Satu, yang melingkari ibu jari Anda. Kedua, yang membelah telapak tangan Anda dari dari atas menuju ke bawah. Dan yang ketiga, garis dari bawah kelingking menuju ke atas. Punya semua? Jangan sampai tidak punya. Karena 3 ini benar-benar basic. Kalau sampai enggak punya, wah, ini mesti ibu jarinya sepanjang jari yang lain. Nah, saudara, itu yang basic sekali ya. Sisanya, garis kecil-kecil yang lain, itu tidak semua orang punya. Sekarang Anda boleh buktikan nanti. Kalau Anda pulang ke rumah ini, difotokopi tangan Anda. Kalau di rumah punya scanner, suruh scan anaknya, di scan, print. Kemudian dikasih tanggal 25 Februari 2009. Kemudian sejak saat ini Anda terus mengembangkan 3B. Yang tadi Bante Panya sudah sampaikan di akhir ceramah beliau. Apa itu 3B? Hah? Apa itu Anda membaca mantra gumam-gumam itu? Apa itu 3B? Bersalah. Berserah. Berusaha. Terus? Berusaha. Yang ketiga? Berusaha. 3 kali sama. Apa itu artinya? Berusaha berarti ini harus dilakukan, tidak ada pilihan lain. Nah, saudara-saudara, usaha apa sekarang? Usaha melakukan kebajikan. Mulai hari ini Anda lakukan kebajikan dengan badan Anda, lakukan kebajikan dengan ucapan Anda, lakukan kebajikan dengan pikiran Anda. Ini 25 Februari. Dalam 3 bulan, Maret, April, Mei, tanggal 25 Mei yang akan datang, Anda fotokopi lagi tangan Anda. Perhatikan perubahannya. Nanti garis yang kecil-kecil itu berubah. Sedangkan kalau 7 tahun, ini 2009, 7 tahun, 2000 berapa? 2016. 2016, fotokopi lagi. Garis yang besar tadi, yang 3 itu, basic itu akan berubah. Kalau Anda berusaha berbuat kebajikan. Kenapa, saudara? Karena banyak orang mengatakan bahwa telapak tangan kita ini berisi garis nasib. Dan banyak orang mengatakan ini enggak berubah, dari dulu ya begitu. Karena Anda tidak melihat perubahannya yang sedikit demi sedikit itu. Tapi begitu Anda fotokopi 3 bulan, 7 tahun, terjadi perubahan. Oleh karena itu, saudara, ini bukti nasib bisa diubah. Kemudian ini kalau garis tangan terlalu rumit, karena Anda sulit ya, coba pinjem tangannya, saya lihat berubah enggak 3 bulan yang lalu, sulit. Muka orang, garis tangan kalau diminta untuk diramal bisa disembunyikan, ya kan? Sini garis tangan, saya lihat, jangan, tidak boleh. Tapi kalau muka tidak bisa disembunyikan. Sini saya lihat mukanya, jangan, tidak bisa.
Nah, saudara-saudara, sekarang Anda lihat orang di sekitar Anda. Coba toleh kanan dan toleh kiri. Lihat kanan dan kiri Anda. Toleh. Kalau perlu belakang. Ingat baik-baik. Ada nggak yang berubah di teman sebelah kanan Anda dan sebelah kiri Anda? Kadang-kadang Anda akan melihat, si A ini kok sekarang mukanya lebih cerah ya daripada beberapa bulan yang lalu. Lah si B ini kok mukanya jadi gelap. Apalagi lampunya dimatikan, gelap. Sampai saya nggak kelihatan nih apa ini. Pernah Anda ngalami itu? Pernah nggak? Pernah? Saudara-saudara, siapa yang pernah pergi ke rumah sakit melihat orang yang sakit parah? Tunjuk jari. Enggak pernah. Ya, cuma 2 orang. Cuma 3 orang. Lihat orang sakit yang sudah parah. Nanti kan mukanya juga lain. Ya kan? Anda kan bisa tahu loh. Mukanya kok layu. Memang sayur apa layu? Layu. Kenapa saudara? Karena ada perubahan. Orang yang tadi mukanya gelap kemudian menjadi terang, itu karena dia karma baiknya mulai matang. Wataknya berbuat baik itu berbuah dalam bentuk nasibnya berubah. Sebaliknya yang mukanya biasanya terang kemudian kok dalam beberapa waktu ini saya lihat kok makin gelap, makin suram mukanya, makin hitam, matanya di sini makin hitam, kemudian di bawah mata ini makin tebel, kemudian hitam. Wih. Ada kemungkinan dia perubahan nasibnya itu sudah terlalu parah. Jadi nasib memang bisa berubah. Nah sekarang siapa yang harus mengubah? Kita sendiri. Bagaimana sekarang cara mengubah nasib saudara? Ada satu kisah orang yang pengen mengubah nasib dengan menghitung kebajikan. Jadi ketika dia dikatakan, wah kamu umurnya pendek, nasibmu buruk, dia tidak langsung mengatakan, ya sudahlah ini karmaku. Apalagi kalau di dalam umat Buddha yang baru belajar sedikit kadang-kadang, ya aku kan dilahirkan oleh karma. Jadi sekarang kalau nasibku jelek, ya ini salahnya karma, ya sudahlah biarin aja. Si karma itu urusannya. Orang ini tidak seperti itu. Dia meyakini bahwa nasib bisa diubah. Jadi sekarang dia bertekad, saya mau menghitung perbuatan baik saya. Kalau saya bisa mencapai sekian ribu perbuatan baik, saya catat perbuatan baik itu, maka saya bisa mengubah nasib. Dan benar saudara, dia menolong orang yang menderita, dicatat. Dia pergi ke rumah sakit, dicatat. Dia menyelamatkan semut, dicatat. Terus itu. Akhirnya saudara, memang orang ini umurnya menjadi lebih panjang dan kedudukannya lebih bagus. Pernah nonton videonya ini? Pernah? Pernah nonton belum? Belum? Nanti cari sendiri. Bagi yang sudah pernah, kasih tahu yang belum pernah nonton. Ini ada filmnya saudara. Dan cara mencatat kebajikan ini di beberapa kebudayaan itu dibuat buku harian. Jadi kalau sepanjang hari Anda boleh mencatat perbuatan baik. Anda pasti pernah berbuat baik kan? Pernah belum? Pernah ya? Catat perbuatan baik itu. Jadi, hari ini saya mendengarkan Dhamma Talk. Catat. Terus nanti sebentar lagi dikasih kesempatan bertanya, saya bertanya. Catat. Tadi ketika saya ditanya, saya nunjuk jari. Catat. Karena itu berarti jujur. Yang enggak nunjuk jari,
catat juga. Berarti ini ada kebohongan publik. Nah, saudara, ini dicatat. Apa gunanya? Pada saat orang melihat catatan kebajikan itu, timbul rasa bahagia. Apalagi biasanya buku catatan ini kemudian dibacakan waktu orang itu sudah mau meninggal. Jadi walaupun catatannya cuma 15 misalnya, tapi waktu mau meninggal dibacakan. Kamu dulu pernah mendengar Dhammatalk. Waktu ditanya kamu nunjuk jari, berarti kamu jujur. Ketika pulang kamu juga ngikuti petunjuknya untuk fotokopi tangan. Sayangnya 3 bulan kamu tidak berbuat baik. Tapi 3 bulan kemudian difotokopi, hasilnya ya sama saja. Tapi ketika orang yang akan meninggal ini diingatkan perbuatan baik yang dia pernah lakukan, pikirannya senang, pikirannya bahagia, mati dia dari alam manusia, lahir di alam bahagia. Karena itu saudara, kalau Anda senang mencatat, bagi Anda yang masih muda bikin blog, web blog, bagi Anda yang senang handphone, catat di to-do list itu, ya, dicatat, supaya itu menjadi bekal sepanjang hari kita terdorong untuk berbuat baik, di akhir kehidupan mengarahkan kita untuk terlahir di alam bahagia. Setuju atau tidak? Kepingin buat atau tidak? Kita lihat nanti yang akan datang ini toh, kan sebulan lagi ada peresmian. Nanti para biku datang atau Bante Atimedo kan tadi 24 jam katanya menemani Anda, nanti lihat catatannya itu. Kalau perlu seminggu sekali ditandatangani Bante Atimedo, habis kebaktian. Saudara-saudara, itu adalah cara mengubah nasib. Kemudian perbuatan baik yang dikatakan tadi ada dengan badan, ucapan dan pikiran. Apa saja perbuatan badan, ucapan dan pikiran? Macam-macam. Perbuatan badan, sesungguhnya kita tahu, di dalam diri kita tahu apa yang disebut baik dan buruk. Satu contoh saudara, ini yang sudah suami istri siapa ya? Kalau nggak nunjuk jari nanti waktu dicatat itu kebohongan publik loh. Siapa yang suami istri? Kok nggak banyak? Masih bujangan semua, calon biku semua ini. Saudara, bagi yang suami istri, coba lihat SMS pasangan hidupnya. Nanti kan kelakuannya kan beda, noleh kanan, noleh kiri. Oh baru mandi, langsung. Wih, kok sudah mau selesai? Langsung diletakkan. Kenapa saudara? Karena kita tahu itu bukan perbuatan baik. Ya kan? Telepon kalau dengan seseorang yang sangat dekat, teleponnya itu biasanya pelan-pelan. Karena kan dekat. Walaupun jauh kotanya, tapi dekat di batin. Bagaimana kabar? Baik-baik. Apa? Begitu pasangan hidupnya keluar, sudah ya, sebentar saya tutup dulu. Tapi kalau telepon yang tidak pakai pendekatan, halo? Ya, kirim barang, boleh? Kapan? Besok? Ya. Berapa karung? Ya.